Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk menghayati, memahami, menganalisis, mengaktualisasi, menginovasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, Syahrul Ramadan di nomor yang lalu kita berikan penjelasan Syahrul Ilmi, bulan untuk mergo pesona hikmah atau hikmatologi dari ilmu. Karena anugerah yang tertinggi setelah iman dan kesehatan, yakni adalah ilmu pengetahuan. Bahkan dalam surah Al-Hujurat seringkali dikutip oleh para da'i, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina atul ilma darajah. Jadi derajat seseorang itu diangkat oleh Allah ketika tertaut kait berkelindan antara iman dan ilmu. Di dalam iman dan ilmu ada di tengahnya kesehatan. Artinya bahwa ketika kita mengimani syariat dan sunnah, kemudian kita bersafari menjelajah ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan bertemu. Salah satunya adalah dengan nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat maka kita bisa salah satunya minum dan makan apa saja yang halal dan thayyib, halalun wa thayyibatun, untuk menyanggah kehidupan kita. Kali ini saya berbicara tentang sholat, gerakan sholat khususnya rukuk, yang kita analisis dari seksiologi. Tentu bagi sejumlah orang untuk apa? Yang jelas untuk meraih kebahagiaan di dunia, sekaligus juga meraih kebahagiaan di akhirat. Karena hubungan intim suami istri yang dilakukan dengan rasa ikhlas, mohon ridhonya Allah puncaknya, akan menjadi kenikmatan yang tidak ada taranya. Karena itulah teringat kami secara faktual bahwa ketika seorang ibu nyai, tepatnya Nyai Nur Rahmat, meninggal dunia, maka usia Nyai waktu itu sudah 80 tahun lebih. Namun beliau yang sangat alim itu dan tidak pernah kemana-mana kecuali ke masjid, kemudian
silaturahim, menikah lagi setelah Ibu Nyai meninggal dunia. Kemudian selang beberapa tahun, kurang lebih sekitar 10 tahun, maka Ibu Nyai kedua meninggal dunia. Dan di usia 91 tahun, Kiai yang kami sangat kenali karena memang masih kerabat dari kiai-kiai kami secara biologis, yaitu keponakan dari kiai kami, Kiai Sarkawi. Beliau adalah yang kami maksudkan Kiai Nur Rahmat, menikah lagi. Dan di usia 92 tahun, beliau bersama ibunya yang termuda, yang sekarang masih ada dan sudah beranak cucu, Yai Nur Rahmat dianugerahi Allah memiliki anak. Dan Yai Nur Rahmat dipanggil oleh Allah di usia sekitar 97 tahun. Kemudian sekarang tata kelola musola yang sederhana itu dilakukan oleh Bu Nyai bersama anak dan menantunya. Apa yang ingin kami sampaikan dengan pembuka semacam ini, bahwa sosok Kiai Nur Rahmat masih memiliki rasa untuk bermesraan biridullah dengan seorang istri. Maknanya bahwa kehidupan seksualitas manakala dipelihara, ditata laksana dengan baik, maka membuahkan keturunan-keturunan yang baik, dan insya Allah terpancar kebahagiaan dari rumah tangga tersebut meskipun tampaknya sederhana. Nah, salah satu dari hikmah yang bisa kami petik yakni adalah Kiai Nur Rahmat ketika melakukan sholat sendiri, ya karena rumahnya hanya beberapa langkah dengan kami, karena beliau senantiasa melakukan sholat di musola yang tidak ada namanya. Ini betul-betul klasik begitu ya. Maka Yai sangat lama sekali. Bahkan ketika kami masih SMP itu berpikir apa yang dibaca Yai pada saat tahiyat akhir lama sekali. Dan ketika itu kami masih belum memiliki ilmu tentang betapa harus menambah durasi ketika tawaruk. Dan ketika Kiai Nur Rahmat sholat sendirian, rukuk, iktidal, sujud, iftiras, dan tawaruknya lebih lama dibandingkan ketika beliau mengimami sholat fardu, termasuk di dalamnya sholat Jumat. Ada apa hikmah ketika kami menyampaikan atau mengunggah foto dari Ananda De Muki Ramdhani, sarjana bisnis, alumni dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang sekarang menjadi manajer di PT Iswara Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Pakis. Karena dalam riset kami 30 tahun lebih, apa yang dituturkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, yang kami selalu meyakini itu benar dalam hadis-hadis yang sahih, setidaknya hasan, menurut perhitungan muhaddisin, maka rukuk ini adalah yang paling berat.
Jadi prosesi ruku itu adalah prosesi yang paling berat. Jika dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, yang kita bisa menyimak antara lain di karya, meskipun orangnya banyak dikontroversikan, tetapi ketika menulis sifat sholat Nabi Muhammad SAW versi bahasa Indonesia 3 jilid, ya, maka kita rujuk juga dalam Fathul Bari yang diuraikan dengan demikian rinci bab tentang sholat. Maka sholat ini di dalam Sahihain, khususnya ruku, termasuk gerakan yang paling berat. Dan gerakan yang paling berat atau prosesi yang paling berat ini, innama a'malu ahmajuha. Jadi dalam Fathul Bari itu dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan ibadah berat, maka disitulah ada ribet, ada pahala melimpah yang lebih banyak dibanding dengan ibadah-ibadah ringan. Tak bermaksud membandingkan, tetapi tersenyum itu ringan, tidak membutuhkan energi yang seperti saat ruku. Karena ruku seperti yang dilakukan oleh Ananda Mugi ini sangat berat. Di antara 58.000, anggap saja kita reduksi datanya hanya 20.000 atau setidaknya 25.000. Ketika belum mendapatkan pencerahan melalui gerakan ruku yang kita contohkan, maka belum ada satupun musholin, orang-orang yang melakukan sholat, yang mampu melakukan prosesi ruku dengan baik. Ketika diberikan contoh ruku yang seperti dilakukan oleh Ananda ini, hanya 3 orang, mohon maaf. Selama kurang lebih 15 tahun waktu kami meneliti, dari masjid ke masjid, dari tempat-tempat pengajian, yakni yang pertama adalah Ustadz Jumain. Beliau seorang Ustadz ahli tauhid, ahli zikir, yang bertempat di daerah Blimbing, kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kemudian yang kedua, kami menemukan ketika riset di Kota Malang, khususnya ketika pembelajaran diikuti oleh aparatur sipil negara pemerintah Kota Malang, yakni adalah Bapak Agus. Dan yang ketiga adalah ketika tahun 2012 tepatnya, kami masih ingat betul ya, yakni yang dilakukan oleh Bapak Bagio Yanuardi, PhD atau doktor. Beliau alumni dari Jerman. Ketika itu melihat rukuk kami di waktu sholat ba'dal maghrib di Masjid Cengho Pandaan, kiri jalan. Kemudian beliau bertanya, Ustadz, rukuknya kok beda? Nampak sangat simetris antara kaki dengan punggung. Kami ingin melakukannya, bagaimana? Coba dicontohkan. Nah, kami waktu itu sebelum berangkat ke Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumeneb, ya, karena harus safari untuk promosi program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, memberikan contoh. Dan beliau karena biasanya olahraganya salah satunya di samping jalan kaki kemudian lari, ya,
adalah yoga, maka badannya sangat luar biasa istimewa, lentur sekali, dan mampu satu kali saja gerakan bisa mengikuti gerakan yang kami sampaikan. Beda dengan Mas Muki ini, butuh beberapa kali. Ya. Kalau Ustadz Jumain hanya 2-3 kali sudah mampu, karena juga badannya sangat bagus, lentur sekali gitu ya. Namun mohon maaf ya, termasuk di keluarga kami belum bisa semua rukuk istimewa dari Mas Muki. Rukuk ini sangat berat sekali, karena penyanggahnya jika masih awal itu adalah di masing-masing ujung jemari kita. Nanti kalau sudah advanced, sudah mahir, maka bisa terbagi energinya itu bisa di kaki, artinya di lutut ke atas, bisa energinya itu di punggung. Tentu saja pola-pola seperti ini tanpa pelatihan yang khusus tidak akan bisa dilakukan. Kami mempelajari ini secara anatomi, di samping itu juga belajar secara sosiologis di tengah masyarakat perkotaan dan antropologis di tengah masyarakat pedesaan. Apa yang dihasilkan dari rukuk yang berusaha sempurna itu, ya, kami tidak mengatakan ini yang terbaik, tapi saya katakan istimewa setidaknya adalah mereka yang pernah kami bina, dan tidak mengatakan bahwa karena kami bina kemudian dia istimewa. Tidak, semua didasarkan pada Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau merujuk pada surah Al-Baqarah 269 tentang hikmah yang kami kemas dalam terminologi hikmatologi. Kami sangat menyarankan pada pasangan muda, juga pasangan yang pernah muda, suami istri, ya, lakukanlah rukuk dengan durasi yang lama. Jika yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan energi, mohon maaf, energi berhubungan suami istri atau bersenggama dengan baik, insya Allah melalui rukuk yang baik, ya, maka fokus atau kekusukan kita itu akan terjaga dengan sempurna. Dan ketika fokus itu terjaga dengan sempurna, karena penetrasi melalui kaki itu merambah ke seluruh sel saraf kita, sampai ke otak kita, ke jantung, ke otak kita, maka disitulah kesehatan prima terjamin. Pada saat kesehatan prima terjamin, maka hunna libasulakum wa antum libasalahunna. Jadi kamu suami adalah pakaian bagi istri-istri kamu. Maaf ya, memang istri-istri bahasanya Allah itu dalam Al-Quran. Maka pakaian di sini saling mengenakan, ya, antara suami dan istri itu harus ada balances, harus ada keseimbangan. Keseimbangan dalam pesona cinta dan kasih sayang, keseimbangan dalam menikmati yang tampak ragawi, tetapi itu sungguh sangat bersifat imanial sekali. Karena ketika kita meyakini gerakan ini adalah gerakan dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian dituntunkan kepada Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampai disempurnakan lewat salat fardu oleh Allah melalui panggilannya Isra Mi'raj kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka imanial, panggilan keimanan kita ini adalah gerakan dasar yang teristimewa, yang terpuji, yang tertinggi, yang terbaik, yang tidak ada taranya, karena Allah sendiri yang menuntun. Jadi secara imanial kita harus meyakini bahwa, mohon maaf, orang-orang yang tidak memiliki kekhususan di dalam tubuhnya, maka gerakan ini niscaya dilakukan dengan paripurna untuk kapabilitas kemampuan sesuai dengan diri kita masing-masing.
Apa yang didapat ketika hubungan suami istri, durasinya bisa diatur sesuai dengan selera suami dan istri. Bahkan pada saat akan terjadi puncak kenikmatan, yakni keluarnya sperma masing-masing pihak, ya, bisa dijanjikan. Dan peran seorang suami sangat dibutuhkan sekali. Jadi pada saat keluarnya suami istri itu secara bersamaan, maka kenikmatan itu sungguh tiada banding, tiada sanding, tiada tanding. Dan itu durasinya bisa terukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dalam mengendalikan, menata laksana, memanage emosi seksualitas kita. Jadi dalam riset yang nyata bisa dilakukan, gitu, diambil rukhsah gitu ya. Jadi duhur disatukan dengan asar, ya, bisa mulai jam 7 sampai dengan jam 14, 7 jam. Apakah capek? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena the power of love, dalam bahasa lagu Celine Dion, kekuatan cinta yang tulus, maka Allah akan memberikan melalui keyakinan kita, la haula wala quwata illa billah. Dan kembali kepada surah Asy-Syu'ara ayat 219, 20, 21, 22, ya. Yang intinya Allah melihat perubahan gerak badan kita, maka Allah yang Al-Aziz namun Ar-Rahman itu akan memberikan curahan rahmat kasih sayangnya. Meskipun sejumlah karyawan di era 2012 sampai 2014 dalam riset kami di pasca sarjana belum ada yang berhasil melakukan itu dan mengatakan sepertinya impossible, Kiai mengatakan ke saya begitu. Tidak mungkin. Sedangkan saya ini ada yang mengatakan begitu. Baju istri saya tersibak saja, kepingin secepatnya nubruk dan kepingin secepatnya untuk puas. Nah, semuanya bergantung dari prasangka Rahman dan Rahim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, ini terhubung semua ya, terhubung dari ibu jari kita, itu terhubung ke otak yang persis di pituitari, kelenjar pituitari. Kemudian di sini ke hipotalamus. Ini terus ke otak sebelah tengah, kemudian agak pinggir sedikit, kemudian otak yang paling pinggir. Terhubung pada saat rukuk seperti itu. Dan ketika kita meyakini subhana rabbiyal azim, Allah itu maha suci dan maha agung. Apalagi jika disertai kesadaran biologi molekuler, Allahumma roka'tu wa bika asamtu walaka alas. Mohon maaf ya, Allahumma roka'tu wa bika asamtu walaka. Subhanallah, ini kalau tidak sholat kok jadi. Kami mohon maaf ya, ini kemendel nggak bawa catatan jadinya lupa. Jadi ketika rukuk dengan bacaan-bacaan anatomis, Allahumma roka'tu dan seterusnya sampai dengan asomtu, ya, maka kita terbangun satu kesadaran bahwa ya, semuanya dianugerahi oleh Allah. Semuanya dianugerahi. Jadi sistem persarapan kita itu dianugerahi nikmat sama Allah, kekuatan sama Allah, maka insya Allah kita memiliki the power of love dengan
bagus. Dan bisa dilakukan di luar sholat, supaya kita tidak terkesan meremehkan bacaan sholat. Maka kita bisa dengan istighfar, karena istighfar itu direkomendasikan antara lain oleh Yai Khalil Bangkalan itu yang sangat terkenal. Minta rezeki istighfar, minta sehat istighfar, minta jodoh istighfar. Maksudnya minta itu untuk minta berkah ke doa kiai. Setelah minta doa kepada berkah kepada kedua orang tuanya. Jadi sembari rukuk kami senantiasa mengajarkan istighfarlah. Terus istighfar berapa kali? 7 kali, ditingkatkan lagi 11 kali, ditingkatkan 8, 13, 17, 21, 33 kali istighfar yang tartil. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sembari dinikmati dengan ilmu bahwa kita akan dianugerahi nikmat kesehatan prima, sehingga hubungan suami istri bisa prima. Dan lakukanlah ini pasca hubungan suami istri. Mengapa dilakukan? Karena akan membuang ya, atau mengeluarkan sisa-sisa sperma, sisa-sisa cairan bagi kaum wanita dengan cara rukuk seperti itu. Tentu saja dengan konsentrasi yang bagus, yang khusyuk. Kemudian menekan dengan energi perut dan kelaminnya, sehingga benar-benar akan tuntas terkuras sisa dari sperma atau cairan wanita tersebut. Fungsi utamanya adalah mengembalikan kebugaran kita. Karena itu kalau yang mau mengulang adegan berikutnya, ya, disarankan melakukan rukuk seperti ini, kemudian berwudu. Mengapa harus wudu? Supaya bugar dan energi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sangat argumentatif mengapa kiai-kiai sepuh, meskipun gerakannya tidak seperti yang dilakukan Mas Mugi ini, tetapi karena meyakini secara imani dan durasi rukuknya cukup panjang, maka terpeliharalah sistem hormonal dari para kiai atau dari para ulama-ulama sepuh tersebut. Perlu kami tandaskan bahwa gerakan sholat bukan gerakan seksualitas, tetapi dari gerakan sholat, prosesi gerakan sholat, diam dan melipat atau diam sembari berdiri, melipat tubuh sembari diam, salah satunya mendapatkan nikmat sehat. Dan di dalam sehat itu kita bisa menikmati dengan puncak kenikmatan dan merupakan ibadah sosial tertinggi, mahkota ibadah tetap yang hanya dilihat dan dirasakan oleh suami istri tercinta adalah bersenggama hubungan suami istri yang tulus hati dan tidak tergesa-gesa. Jadi kuncinya di situ. Kalau kita sederhanakan, pertama, kita yakini gerakan sholat dari Allah, dan kita yakini membawa hikmah yang tiada tara bagi kesehatan jiwa raga kita, dan kita harus meyakini bahwa dasar hubungan suami istri kasih sayang, cinta, penuh keberkahan. 3 hal ini akan bisa dipakai untuk mengemas hubungan suami istri dengan indah mempesona. Surga dunia didapat, dan insya Allah surga akhirat menanti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah
Allah akan memberkahi, karena memang dasar syar'inya selain hadis yang kami sampaikan di muka Al-Quran juga. Maka kita akhiri, kum fasoli fa'inal bisolati sibab. Tegakkanlah sholat, karena di dalam sholat ada asyifa. Rawahu Ahmad dan rawahu Ibnu Majah dan Abu Dawud. Insyaallah sahih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutur, teratur, sapa, mengena kami harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.